Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Al-Bakir Hasan Al-Basri, ingin memberi pembelajaran tentang pengenalan materi huruf hijaiyah, insyaallah dengan tepat dan benar. Huruf hijaiyah jumlahnya yaitu ada 28. Yang pertama alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, shad, bob, po, zo, ain, ghain, pa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, iya. Alif itu pengeluarannya A, ya, semua orang pasti bisa A. Kemudian ba, bibir atas dan bawah itu disatuin jadi tertutup mulutnya, ba gitu. Abba gitu. Kemudian ta, yang ketiga fa, lidahnya digigit sedikit, fa, af gitu, af, lidahnya digigit sedikit, af. Kemudian jim, jim. Kemudian ha, ha kecil itu dari dari tenggorokan bagian luar sini. Ha, jadi ada angin sedikit, ha. Kemudian kha, kalau kha itu dari bagian tengah, kha, ya. Kha, jadi beda, kha, ha, kha. Kemudian dal, zal, zal, sama digigit kayak huruf fa tadi, zal, zal, lidahnya digigit sedikit, zal, zal, id, id. Kemudian ro, zai, ro, zai. Kalau ro-nya disukun dimatikan, or, jadi seperti ada getaran, or. Tapi kalau ro-nya diharokatkan, ro, itu adanya di gusi-gusi, ro, gusi-gusi sini, ro, ar. Kemudian zai, zai, seperti ada gendakan, zai. Itu adanya di ujung gigi seri bawah, zai, 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 zai. Ada getaran di ujung gigi seri bawah, zai, az. Beda ya antara jim, zal, zai. Jadi ada 3 huruf ya. Kalau bisa tepat cara membacanya itu pasti tahu. Jadi jangan sampai disamakan huruf yang 3 ini. Jim, zal, zai. Lanjut sin, sin itu sin kecil, sin itu adanya di ujung gigi seri bawah, sin, ujung gigi seri bawah, sin, sin. Sama seperti ada hembusan angin sedikit, seperti apa namanya, suara ular gitu, sin, ya. Sin. Kemudian shin, beda ya, sin, shin. Sama, ini juga ada 3 huruf yang hampir sama ya, tapi cara membacanya itu harus berbeda.
Kalau yang tadi fa itu digigit sedikit lidahnya, fa, as, ya, as. Kemudian sin, ya, as. Terus seperti suara, contohnya seperti suara ular, ya, sin, sin. Kemudian sya, ini sak besar, sya, sya, adanya di tengah lisan, sya, sya, beda ya, sya, sin, sya. Kalau sin itu mungkin ada suara angin sedikit, tapi kalau sya itu lebih hembusan angin lebih besar. Sya, adanya di tengah lisan, sya, ya. Ash, ya. Berarti pengucapan himinash, ya, himinash bis, nah, beda kan? Himinash syaiqa, kalau sin kecil bis, nah, beda. Jadi harus bisa pelafalannya. Kemudian so, so, so juga sama, adanya di ujung seri bawah, ujung gigi seri bawah. So, ya. Tapi jangan terlalu dimonyogi juga. Nah, jadi seperti ada sepatah suara siulan, bukan gitu. Jadi biasa aja. So, so, ihdinas sirot, ihdinas sirot, gitu. Ya. So, hampir mendekati juga dengan shin tadi ya. Jadi bedanya itu agak dilebar sedikit ininya, apa namanya, mulutnya. So, ihdinas sirot. Kadang kalau tidak tahu cara penempatan letaknya, ihdinas sirot, seperti kayak, jadi seperti dengannya seperti huruf sin. Tapi kalau tahu ada seperti ihdinas sirot, itu berarti huruf so, ya. Kemudian dot, ya. Dot ini yang susah, ya. Dot ini adanya di pinggir lisan, baik yang kanan maupun yang kiri. Bot, seperti kalimat Fatihah yang terakhir, walau, bisa ke kanan, bisa ke kiri, walau. Jadi seperti ada benjolan gitu. Jadi si lisannya ini bisa ke atas. Walau, gitu. Walau. Jadi kita tahu itu bahwa itu huruf dot. Karena huruf dot ini susah untuk dilafalkan, susah untuk diucapkan. Tapi kita berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mengucapkan huruf dot. Walau. Tapi hampir mirip-mirip dengan huruf dal. Kalau nggak tahu cara pelafalannya, walad. Jadi kayak seperti huruf dot. Jadi larinya kayak huruf dal gitu, mendengarkannya. Walad. Coba huruf dal. Tapi kalau si lidahnya ini dikatasin ujung kanan atau ujung kiri, walau, nah, beda ya. Walau, kemudian po, ya. Po. Yang huruf po ini itu adanya di pangkal gigi seri atas. Pangkal gigi seri atas. Po. Ya. Nih di pangkal seri atas di sini. Po. Ya. Po gitu. Kemudian zo. Jo juga ada di ujung gigi seri bawah. Zo. Ya. Zo. Fa, va, zo. Nah, antara va sama zo hampir tipis-tipis sama ya. Tapi ini zo ini lebih ditekankan. Zo, az, minaz, ya. Minaz zalimin. Kemudian so, do, to, zo, ain. Nah, ini hampir bisa menyerupai dengan alif. Ya. Contoh seperti baca kalimat ta'awuz. Alif dengan ain itu hampir nyatu. Hati-hati cara pelafalannya. Kalau a itu lebar mulutnya, a. Tapi kalau ain itu adanya di tenggorokan bagian tengah. Sama seperti huruf H kecil tadi. H,
ain. Beda ya. A beda. Terus tahu tuh pelafalannya. Yang sampai sama dengan huruf alif. Jangan salah tuh. Jadi alif jangan alif. Jadi ainnya seperti tidak ada di tenggorokan bagian tengah. Ya, kalau ada di bagian tengah itu kedengeran. Gitu. Kemudian gain ya. Gain. Itu go. Itu go itu adanya di bagian sini nih, tenggorokan bagian luar. Go sama kayak huruf kha. Go. Mohon maaf, ketika membaca surat Fatihah, kalimat mag, mag itu bukan dipantulkan, bukan di mag, maaf ya, bukan di mag, tapi ditahan di bagian tenggorokan bagian luar. Si goinya di sukun. Goiril mag, ya, jadi nggak dipantulin tuh, kan huruf itu bukan huruf kokolah ya. Jadi goiril mag, ya. Go, ag, bukan ag, salah. Itu bukan termasuk huruf qalqalah. Kemudian lanjut lagi, fa, ya. Ada hembusan angin sedikit dari bawah. Fa. Ketika belajar huruf hijaiyah, diperhatikan mulutnya. Ketika saya mengaji waktu kecil dengan guru saya, huruf alif-alifan, kata guru saya, ketika kamu belajar huruf hijaiyah, perhatikan nih mulut guru, bukan nunduk, tapi perhatikan mulutnya. Biar apa? Biar tahu cara pengeluaran hurufnya. Ya. Fa ini antara bibir bawah dengan ujung gigi seri atas. Fa. Ya. Bibir bawah dengan ujung gigi seri atas. Fa. Nih. Fa. Af wajah. Jadi kalau istilahnya itu hamas ya. Huruf hamas itu seperti ini. Af ya. Fa min af. Nah, gitu. Kemudian qaf. Ya. Qaf ini ada di pangkalisan. Qaf. Nah, kaf ya, sama tuh di pangkalisan juga. Qaf. Qaf. Kemudian pa, qaf, kaf, lam. Lam biasa ya. Lam. Itu digusi-gusi lam. Lam, mim, waw. Itu gampang untuk melafalkan. Tidak ada dijelasin lagi. Lam, al. Ya. Kemudian mim, am. Ketika mimnya ditasdidkan, itu dirapatkan bibir atas dengan bawah. Am. Jadi am anta. Ya, seperti kalimat Fatihah tadi. An ya. An itu hampir, kalau semuanya kita mungkin masih baru belajar, itu cara melafalkan Fatihah itu mungkin agak sedikit sulit ya. Tapi kalau insya Allah kita terus belajar, insya Allah bisa. Anta. Jika di situ karena ada alif, ada alif, nun, ain, mim, ta. Anta. Kadang kalau nggak tahu mah ribet nih mulut kita nih. Anta. Jadi seperti huruf ain. Jadi huruf alifnya itu sih anta. Ya. Anta. Am. Nun mati dengan mim mati. Bukan am. Nun mati dengan mim mati. Am. Nah. Mim, nun, waw, ya. Kemudian ha, lam, mim, nun, waw, ha. Nah, ha. Sini nih tenggorokan bagian dalam, adanya di dada, keluar dari dada, tenggorokan bagian dalam. Ini ha. Kalau pegang tenggorokan di sini,
ada nih ha seperti gerak ha ya. Beda dengan ha ada napas sedikit, keluar angin sedikit ha. Tapi kalau ha itu ada dari dada ke sini, masuknya ke tenggorokan bagian dalam ha ya. Seperti apa kalimatnya apa ya, wajah ya. Seperti nah ini kalimat Fatihah juga bukan salah. Kalau hanya kecil berarti salah, bukan dinas. Tapi harus hanya keluar dari tenggorokan bagian dalam, dari dalam dinas. Jadi orang tahu oh itu ha besar, ha ya, di dada masuk ke tenggorokan bagian dalam ha seperti orang kesulitan bernapas gitu. Jadi ha, kemudian hamzah sama kayak alif, kemudian yang terakhir ya. Ya ini mungkin gampang dilafalkan. Nanti yang tadi yang sulit-sulit seperti fa, za ya, kemudian ha, za, za, sin, shin ya, so, bo, po, zo ya. Ain itu yang sulit-sulit, ain, gain, fa, kaf, qaf ya. Selebihnya mungkin bisa ya, selebihnya mungkin bisa. Ini saja dari pembelajaran pengenalan huruf hijaiyah. Mudah-mudahan apa yang saya lafalkan ini benar dan tepat. Kalau seandainya ada kekurangan, boleh nanti kita sharing atau tanyakan kepada guru yang lain, karena saya juga masih belajar, kita sama-sama belajar. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Kita baca doa kifaratul majlis. Mudah-mudahan hari ini Allah kasih kepahaman kita ilmu, Allah kasih kita semangat untuk belajar menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala, dan kita istiqomah dalam belajar tersebut. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.